warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eko Supriyanto, NIP 19650408 1986 031020. Merupakan salah satu dosen pada jurusan akuntansi sektor publik Politeknik Negeri Pontianak, dan saya menempuh pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Sapienza. Bidang ilmu yang masih saya kembangkan adalah kebijakan publik. Pada kesempatan kali ini izinkan saya melakukan pemaparan dalam rangka pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan dalam sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Hal yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah mengenai deskripsi mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah pemahaman yang diharapkan. Ketiga, materi pembelajaran. Keempat, metode pembelajaran. Kelima, sistem penilaian. Dan yang keenam adalah video pembelajaran. Mata kuliah ini adalah mata kuliah perencanaan strategik yang dipelajari umum mahasiswa pada semester ketiga dengan bobot SKS 3 SKS. Bagian pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah perencanaan publik membahas mengenai materi perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang, sehingga diperlukan pemahaman mahasiswa mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang mengenai Perencanaan Tata Ruang, serta dokumen-dokumen perencanaan yang ada. Dan mahasiswa harus menguasai materi-materi dasar seperti konsep dan teknik penyusunan perencanaan. Kedua adalah kemampuan yang diharapkan. Dalam kemampuan yang diharapkan ini ada CPNK dan ada sub-CPNK. CPNK yang pertama adalah mahasiswa mampu menyusun perencanaan. Sub-CPNK mampu memahami konsep dokumen perencanaan. Sub-CPNK mampu menyusun dokumen perencanaan publik, dan sub-CPNK ketiga mampu menyusun indikator perencanaan publik. Pada CPNK kedua, mahasiswa mampu menganalisis perencanaan publik. Pada CPNK 2 ini ada sub-CPNK pertama, yaitu mahasiswa mampu menganalisis dasar-dasar perencanaan publik. Pada sub-CPNK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis proses perencanaan publik. Dan pada sub-CPNK ketiga, mahasiswa mampu menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan publik. Pada CPNK ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep dan teknik perencanaan. Sub-CPNK 1, mahasiswa mampu menetapkan tujuan dan rencana yang akan dievaluasi. Sub-CPNK kedua, mahasiswa mampu menetapkan aspek indikator dan ukur yang akan dievaluasi. Dan pada sub-CPNK ketiga,
mahasiswa mampu menyusun, mengumpulkan data, dan analisis data, serta pelaporan hasil evaluasi. Ketiga adalah bahan kajian atau materi pembelajaran. Dalam materi pembelajaran ini ada 9 materi. Yang pertama adalah kognitif perencanaan publik, yang kedua indikator capaian perencanaan publik, yang ketiga dasar-dasar ilmu perencanaan publik, yang keempat proses penyusunan perencanaan publik, yang kelima aplikasi dan sistem perencanaan publik, yang keenam teknik dan penyusunan perencanaan publik, yang ketujuh analisis berbagai dimensi dalam perencanaan publik, yang kedelapan teknik partisipasi masyarakat dalam perencanaan publik, yang kesembilan proses monitoring dan evaluasi dalam perencanaan publik. Daftar pustaka yang pertama menggunakan referensi dari A.B. Alexander 2002 Perencanaan Daerah Partisipatif. Yang kedua Arsat Lincoln 1999 Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yang ketiga Safrijal 2014 Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi. Yang keempat Tri Widodo 2006 Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer Era Otonomi Daerah. Pustaka pendukung Bastian Indra 2006 Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia. Penerbit Salemba 4 Jakarta. Keempat, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah tatap muka dan mahasiswa diwajibkan untuk membaca materi sebelum mata kuliah dimulai dengan tugas pada setiap babnya. Kelima, sistem penilaian. Sistem penilaian ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, aktivitas kelas itu 10%. Yang kedua, ada tugas terstruktur itu 20%. Dan ujian tengah semester itu 30%, serta ujian akhir semester itu 40%. Kelima, sistem penilaian. Rentang nilai. Pertama, 80,51 sampai dengan 100 itu nilai A. Kedua, 65,51 sampai dengan 80,50 itu nilai B. Ketiga, 50,51 sampai 65,50 itu nilai C. Keempat, 34,51 sampai 50,50 itu nilai D. Dan 0,00 sampai dengan 34,50 itu nilai E. Baik, di awal pertemuan kali ini yang ingin saya sampaikan adalah arti dari perencanaan publik itu sendiri. Maka sebelum kita jauh membahas tentang perencanaan publik, namun kita lebih baik kita mengetahui apa itu perencanaan publik. Perencanaan publik atau public planning itu mempunyai arti adalah pembuatan penetapan melalui proses pengambilan keputusan mengenai kegiatan publik dan akan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu itu bisa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, perencanaan jangka di masa depan secara terarah, itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Karena perencanaan publik tersebut bersifat kegiatan masyarakat umum secara keseluruhan, maka dipimpin oleh pemerintah dalam arti luas sebagai administrator.
Kemudian dalam perencanaan publik kita akan mendalami membahas tentang dua perencanaan. Yang pertama perencanaan pembangunan dan yang kedua perencanaan tata ruang. Perencanaan pembangunan tentu adalah dasar hukum, apalagi kalau direncanakan perencanaan pembangunan di daerah pegunungan. Undang-undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kemudian ada Undang-Undang Perimbangan Keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, Undang-Undang 33 tahun 2004, dan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 25 tahun 2004. Ini memayungi hukum perencanaan pembangunan yang ada di daerah. Dengan demikian, ada dua perubahan yang mendasar dalam perencanaan pembangunan di daerah. Yang pertama adalah desentralisasi fiskal. Ini dimaknai bahwa pemerintah daerah itu diberi kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan. Itu desentralisasi pembangunan. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah desentralisasi fiskal. Ini artinya bahwa pemerintah daerah diberikan sumber keuangan yang lebih besar. Bisa saja sumber keuangan melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana hibah, dan lain sebagainya. Ini dalam rangka juga bagaimana pemerintah daerah lebih diberdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerahnya sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat daerah yang tersebut. Ini jelas diharapkan bahwa pembangunan daerah itu harus mengakomodir kepentingan masyarakat, harus bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Kemudian tujuan dan sasaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah untuk menyesuaikan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku di Indonesia dengan prinsip pelaksanaan otonomi daerah. Produk akhir dari sebuah perencanaan dalam bentuk dokumen perencanaan tertulis. Apakah itu misalnya dokumen perencanaan pembangunan, RPJM, RPJP, Renstra, RKP atau RKPD, dan Renja Kementerian atau organisasi perangkat daerah. Untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang baik dan berkualitas diperlukan panduan ataupun acuan yang bersifat praktis dan operasional. Jadi itulah perencanaan yang ada di negara kita. Kalau dilihat dari jangka waktunya, itu perencanaan itu ada perencanaan jangka panjang 20 tahun masa berlakunya, ada perencanaan jangka menengah 5 tahun, dan ada perencanaan jangka panjang 1 tahun. Jadi perencanaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Ada hubungan, ada keterkaitan, ada semuanya mengacu kepada undang-undang, baik penyusunannya, kemudian baik penganggarannya maupun
sebagai pelaksana. Kemudian dalam penyusunan perencanaan tentu di belakangnya ada visi dan misi. Ada visi dan misi. Ada visi dan misi presiden, ada visi dan misi gubernur, dan ada visi dan misi bupati wali kota yang dituangkan di dalam perencanaan jangka menengah atau yang dikenal dengan yang namanya RPJM. Ada undang-undang keuangan negara, ada peraturan pemerintah, dan kalau bicara perencanaan itu. Dan nanti di sana itu ada yang namanya kelebihan otonomi daerah secara khusus, secara umum. Ada desentralisasi pembangunan dan ada desentralisasi fiskal. Dan perencanaan lahir, latar belakangnya ada 4 yang melatar belakangi lahirnya perencanaan. Perencanaan lahir bukan perencanaan itu lahir bukan secara kebetulan. Akan tetapi perencanaan lahir itu bisa berasal dari yang pertama top management, yang kedua dari hasil pengawasan, yang ketiga dari inisiatif dari dalam, yang keempat adalah itu ada 4 yang melatar belakang sebuah perencanaan. Tidak kebetulan, tidak betul, tapi memang sengaja. Penjelasan selanjutnya tentang perencanaan bisa pada pertemuan yang akan datang. Namun sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Silakan Nadia. Apa saja indikator keberhasilan dari suatu perencanaan? Indikator keberhasilannya ya, tujuan utama dalam perencanaan itu kan ditentukan. Katakan 5 tahun Indonesia dalam kepemimpinan yang dituangkan dalam sebuah perencanaan, target kemiskinan contohnya itu bisa menurun dari sekian ribu menjadi sekian, contohnya target. Kemudian angkatan kerja, kan pengangguran kaitannya dengan angkatan kerja, peluang bekerja cukup banyak. Kemudian pendapatan per kapita dari 1.000 menjadi 2.000 itu salah satu komponen keberhasilan dari implementasi sebuah perencanaan. Sana ya, tidak ada kesulitan, contoh mencari bahan makanan, tidak kesulitan. Ada antri beras, ada antri minyak. Itu salah satu wujud keberhasilan dari pelaksanaan perencanaan. Tidak kekurangan, masyarakat makmur, sejahtera, tujuan umum, dan lain. Itu salah satu keberhasilan dari implementasi sebuah perencanaan. Yang jelas perencanaan dibuat untuk pembangunan, untuk masyarakat menjadi maju, sejahtera, dan seterusnya. Panjang jadi. Baik, saya rasa ini saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasi pembelajaran ini. Saya Eko Supriyanto dari dosen jurusan akuntansi Politeknik Negeri Pontianak.
telah menyampaikan presentasi ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.